Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, intinya jangan ragu-ragu investasi di perusahaan properti aku. Nanti bonusnya bisa jalan-jalan gratis ke... Jangan bergerak, angkat tangan kamu. Arhan, anggota, cepat kunci semua jalan keluar gedung ini. Jangan sampai tersangka kabur. Ini ada apa pak? Kok main masuk dan nodong-nodong begini? Saya ini pengusaha sukses, jangan sembarangan ya. Pengusaha sukses dari mana? Kami ini buronan penipu berantai lintas provinsi bermodus investasi bodong. Surat penangkapan kamu udah sah dari markas besar. Duh, Bu Tejo, lihat deh itu Bu Yati. Gayanya sederhana banget ya. Dari dulu sampai sekarang begitu aja. Padahal nggak lama lagi anak aku, Tia, mau dilamar sama Arhan. Kamu tahu kan, Arhan itu calon mantu aku yang punya kerjaan properti. Mobilnya aja parkir sampai di depan sini terus. Serius, Bu Bella? Pantasan sering banget liat mobil mewah parkir depan sini. Seneng ya kalau dapat menantu orang kayak begitu. Nggak kayak anaknya Bu Yati. Kerjanya cuma di bengkel, mana bisa bawa Tia jalan-jalan ke luar negeri. Ada apa yang manggil-manggil saya? Bu Yati, nggak apa-apa, cuma mau ngasih tahu. Nanti kalau undangan pernikahan anak aku jadi, jangan iri ya. Calon mantu aku itu konglomerat, bukan kaleng-kaleng. Beda kasta kalau disamain sama yang biasa aja. Ya udah Bu Bella, syukur deh kalau Tia dapat orang kaya. Semoga aja orangnya baik. Saya pulang duluan ya, banyak cucian di rumah. Assalamualaikum, aku pulang Ibu. Tia, sini kamu. Tadi Arhan nelpon, katanya dia mau datang nanti malam. Tapi motor kamu rusak kan? Sana ke bengkel Edo sekarang. Minta tolong benerin, biar besok bisa dipakai jemput Arhan. Edo pasti sibuk kan? Sore begini jam rame bengkel. Masa aku harus minta tolong dia cuma buat antar jemput orang lain? Nggak mau tahu, kamu harus ke sana sekarang. Paksa dia kalau perlu. Jangan sampai calon mantu ibu lihat motor rusak. Bisa jatuh harga diri aku. Iya, aku berangkat sekarang. Nah, karburatornya kotor banget pak. Pantesan motor bapak bunyinya kayak bebek keselak tiap kali ditarik gasnya. Alah, bisa aja kamu dok. Yang penting sekarang benerin sampai tuntas ya. Biar kalau saya pakai keliling ronda suaranya nggak bikin warga sekampung bangun. Tenang Pak RT, bos Edo ini monter paling top di kecamatan kita. Jangankan motor bebek Pak RT, naga mogok pun pasti bisa dia bikin ngebut lagi. Hahaha. Ya udah dok, saya ke toilet depan dulu ya. Kebelet. Mas Edo, maaf ya aku ganggu siang-siang begini. Bengkel kamu lagi rame banget ya kayaknya. Tia, enggak kok, enggak ganggu sama sekali. Ada apa nih? Tumben mampir ke bengkel aku. Motor kamu mogok lagi? Enggak, motor aku ada di rumah kok. Tapi banyak kempes. Aku kesini sebenarnya mau pinjam pompa angin kamu dong. Boleh nggak? Bos, langsung ambil pompanya. Sekalian pompa hatinya yang lagi kempes juga tuh. Hai. Jangan dengerin Kang Dadang dia emang kurang waras hari ini. Ini pompanya, mau aku bantu bawain ke rumah kamu sekalian nggak? Nggak usah dok, makasih banyak ya. Aku bawa sendiri aja, ada ibuku kok di rumah. Oh begitu ya, Ibu Bella masih galak ya sama aku. Maaf ya dok, ibu lagi sensitif banget dari malam. Ram mau ngajak kami makan di restoran. Aku jadi bingung harus bersikap gimana menghadapi mereka nanti malam. Pesan apa aja yang paling mahal di sini, Ibu Tia? Jangan sungkan begitu. Di restoran milik rekan bisnis aku ini, uang beberapa juta itu cuma kayak uang receh buat parkir aja. Aduh, Nak Arhan ini bisa aja. Ibu jadi nggak enak kalau ditraktir terus. Tapi nggak apa-apa deh, Mbak Pelayan. Aku mau pesen daging sapi yang paling empuk yang impor itu ya, sama minumnya air yang ada sarang burung waletnya. Baik Bu, steak wagyu premium dan es sarang burung walet segera disiapkan. Untuk Mbak Tia dan Mas Arhan mau pesan apa? Ibu, ini harganya mahal banget tau. Satu porsi bisa buat makan kita seminggu di rumah. Arhan, aku pesen nasi goreng biasa aja ada nggak?
Hahaha, kamu lucu banget ya, calon istri konglomerat properti kok. Pesanannya nasi goreng pinggir jalan. Mbak pelayan, samain aja semua menunya dengan ibu, biar sekalian aku bayar pakai kartu kredit aku. Nah, bener. Nah, Arhan, posisi kartu cantiknya jangan digeser dulu ya. Ibu mau foto buat dipajang di status biar tetangga sebelah rumah yang sirik itu tahu kasta kita sekarang. Baik, mohon tunggu sebentar ya, Bapak, Ibu. Saya proses dulu pesanannya ke dapur. Oh iya Bu, besok siang aku mau main ke rumah lagi, bawa mobil sport baru aku. Sekalian ada proyek apartemen di kawasan elit yang mau aku ceritakan. Untungnya bisa buat beli satu kampung kita loh. Wah, beneran Nak Arhan. Kebetulan banget besok siang itu jadwalnya Bu Yati jemput menantunya. Biar besok mobil sport kau parkir pas di depan mukanya ya. Ibu, jangan mulai pamer lagi deh. Besok kan jalanan kompleks lagi rame. Kamu diam aja Tia. Pokoknya besok siang Nak Arhan harus datang bawa mobil paling keren itu. Halo, ibu calon mertua aku yang paling cantik. Maaf ya terlambat. Tadi jalanan macet banget gara-gara orang-orang pada sibuk melihat mobil baru aku ini. Aduh, Nak Arhan, nggak apa-apa Nak. Maklum lah, mobil meliaran begitu pasti jadi pusat perhatian warga kampung yang cuma punya motor bebek rongsokan. Waduh, berisik banget itu suara knalpotnya. Itu mobil apa jet tempur ya Bu Yati? Kok suaranya sampai bikin kaca getar? Udah Pak Benny, biarin aja. Namanya juga OKB. Mungkin knalpotnya memang sengaja dipasang pengeras suara biar sedesa denger semua. Bu Yati, Pak Benny, sini dong kalau mau lihat dari dekat. Jangan cuma lirik-lirik sirik dari seberang jalan begitu. Nah Arhan, coba tolong buka itu kap mobilnya, pamerin mesin mewahnya biar mereka nggak penasaran. Siap Bu, lihat ini Pak Benny, Bu Yati, mesin mobil ini diimpor langsung dari Eropa loh. Kali injak gas langsung melesat hilang sampai ujung kabupaten. Hebat, tapi ngomong-ngomong itu plat nomor mobilnya kok nggak asing ya? Perasaan kemarin saya lihat plat nomor ini dipakai di mobil sedan hitam yang lewat depan sini. Itu salah lihat mungkin Pak Benny, pengusaha sukses seperti aku kan koleksi mobilnya banyak. Wajar kalau mirip-mirip. Ibu, ayo kita masuk ke rumah sekarang. Ada dokumen bisnis super penting yang harus kita bicarakan bertiga dengan Tia. Nah, ayo masuk Nak, biarin aja orang-orang di luar ini gigit jari karena kepanasan lihat kemewahan kita. Duh ibu, aku pusing 7 keliling gara-gara audit pajak sialan itu. Rekening utama dinasti bisnis properti aku dibekukan sementara oleh bank pusat. Padahal besok pagi proyek apartemen berlian di kota harus cair modalnya. Kalau nggak bisa, hangus investasi kita. Nah Arhan, kok bisa begitu sih? Terus gimana nasib rencana pernikahan Mega kamu sama Tia nanti kalau uang kamu dikunci bank? Aduh, jangan sampai batal ya. Bisa ditaruh di mana muka ibu depan Bu Yati? Tenang dulu Bu, solusinya gampang. Aku cuma butuh jaminan modal cepet. Untung buat dialihkan ke proyek ini. Kalau ibu ada simpanan tabungan hari tua atau sertifikat rumah ini untuk dipinjamkan sebentar, aku jamin sebelum hari pernikahan tiba uangnya udah balik modal berlipat-lipat ganda. Tunggu dulu Arhan, kamu ini aneh banget ya. Aku konglomerat kaya raya kok malah pinjam sertifikat rumah sesuatu milik kami. Ibu, jangan mau ya. Ini jaminan masa tua kita. Jangan asal percaya begitu aja ya. Tia, kamu ini kok lancang banget ya sama calon suami sendiri. Nah Arhan ini lagi kesusahan karena urusan bisnis besar, bukan mau maling. Kamu jangan sok tahu deh, mau ditaruh di mana muka ibu kalau kita nggak bantu menantu kaya kita ini. Ya Tia, aku kan cuma minjem sebentar. Nanti kalau proyeknya tembus, ibu langsung aku beliin rumah istana bertingkat 10 di Jakarta. Tapi kalau kamu nggak percaya sama niat baik aku, ya udah nggak apa-apa. Jangan didengar ucapan anak tidak tahu diuntung ini Nak Arhan. Ibu percaya 100% sama kamu. Mana dokumennya? Biar ibu tanda tangan sekarang. Biar besok ibu bisa sekalian belanja bulanan di supermarket besar depan komplek buat pamer ke tetangga. Ibu keterlaluan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama rumah ini, jangan cari aku ya. Pusing aku ngeliat kelakuan kalian berdua.
tunggu, Tia, syukurlah aku bisa nyusul kamu ke sini. Ada hal penting banget yang harus aku omongin sama kamu soal Arhan. Edo, kamu kok bisa ada di sini? Kamu buntutin aku ya? Dok, kepala aku lagi pusing banget nih, jangan bikin tambah pusing deh. Ayo Borseno, kasih tahu sekarang, jangan mau kalah sama si tengil pemilik mobil merah fiktif itu, sikat. Jangan dengerin Kang Dadang, Tia. Lihat ini, aku sengaja catat semua nomor plat mobil sport yang sering dibawa Arhan ke rumah kamu. Aku udah ngecek langsung. Ya terus kenapa kalau nomor platnya dicatat? Apa hubungannya sama aku ya, Dok? Plat nomor mobil ini ternyata sering berganti-ganti, Tia, dan semuanya terdaftar sebagai kendaraan milik agen sewaan di kota sebelah, bukan milik pribadi atas nama Arhan. Dia itu cuma menyewa mobil-mobil itu buat menipu kamu dan Ibu Bella. Hah? Serius kamu, Dok? Jangan bercanda ya. Tapi tadi di rumah, Arhan baru aja meminta sertifikat rumah dan tabungan ibu dengan alasan rekening bisnisnya sedang dibekukan, Bang. Aduh, gawat. Itu trik kuno penipu, Tia. Kamu harus segera pulang dan ambil kembali sertifikat itu sebelum dibawa kabur sama dia. Tolong percaya sama aku sekali ini aja. Ya ampun, aku harus gimana ini? Kalau aku pulang sekarang, pasti Arhan masih ada di rumah. Aku mau kamu ikut aku ke rumah sekarang, Dok. Tolong jelasin semua ini langsung di depan ibu. Ibu, tolong dengerin aku. Tadi udah sama Arhan, Bu. Sertifikat rumah sama tabungan ibu mana? Tolong ambil lagi sekarang. Arhan itu penipu, Bu. Kamu ini baru pulang sudah teriak-teriak kayak orang kesurupan, Tia. Penipu dari mana? Orang jelas-jelas necis begitu kok dibilang penipu. Jangan ngaco kamu ya. Iya, aku nggak ngaco, Bu. Ini udah cek sendiri kalau mobil sport merah yang dibawa Arhan siang tadi itu cuma mobil sewaan. Plat nomornya aja ganti-ganti terus. Oh, jadi kamu bersekongkol sama pemuda bengkel ini buat nuduh calon mantu konglomerat aku. Hebat ya kamu, Tia. Edo, kau ngapain kesini? Mau menghasut anak aku ya? Karena kamu cemburu nggak bisa nyaingi hartana Arhan. Bukan begitu, Bu Bella. Ini saya cuma mau antar dompet Tia yang tertinggal di motor. Sekalian mau jelasin, saya punya bukti valid kalau mobil Arhan itu terdaftar di agen rental kendaraan. Alasan kamu mau antar dompet atau mau merusak masa depan anak aku? Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya menjelek-jelekan nama baik calon menantu kayak aku di rumah ini. Ibu, tolong dengerin dulu, Bu. Edo cuma berniat baik mau menyelamatkan aset kita satu-satunya. Jangan keras kepala begitu, Bu. Diam kamu, Tia. Dan kamu, Edo, pergi dari sini sekarang juga. Keluar dari rumah aku. Jangan pernah injak kaki kamu di sini lagi sebelum besok siang acara pertunangan akbar anak aku dimulai di aula gedung mewah. Hah, baik Ibu Bella, saya permisi pulang dulu. Tapi tolong, besok di gedung pertemuan Ibu harus tetap berhati-hati dengan gerak-gerik Arhan. Aduh, Bu Yati, Bu Tejo, Pak RT, terima kasih ya sudah menyempatkan datang ke acara pertunangan termegah abad ini. Coba lihat ini, jari manis anak aku. Berkilau banget kan? Cincin berlian asli pemberian Nak Arhan. Harganya bisa buat beli sawah sekecamatan. Ya ampun, Bu Bella, gede banget itu batunya. Sampai silau mata aku liatnya. Beruntung banget ya si Tia bisa dapat jodoh pangeran kayak begini. Iya, selamat ya Bu Bella. Semoga acaranya lancar sampai selesai dan cincinnya awet, nggak luntur. Hahaha, ya jelas awet dong Bu Yati. Namanya juga barang berkelas dunia. PRT, lihat dong panggungnya. Ini gedung sewanya paling mahal loh di kota. Mewah luar biasa Bu Bella. Tapi ngomong-ngomong, itu Nak Arhan udah siap megang mikrofon sepertinya. Mau mulai pidato ya? Tes, selamat siang semuanya. Para tamu undangan yang terhormat, setelah acara pertunangan akbar ini selesai, bulan madu kami nggak main-main. Aku udah memesan tiket jelek pribadi untuk keliling Eropa selama 3 bulan penuh. Arhan, tolong kecilin suara kamu deh. Perasaan aku dari tadi udah gak enak. Tenang aja sayang, nggak akan ada yang berani mengacaukan acara calon orang kaya seperti kita.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, intinya jangan ragu-ragu investasi di perusahaan properti aku. Nanti bonusnya bisa jalan-jalan gratis ke... Jangan bergerak, angkat tangan kamu. Arhan, anggota, cepat kunci semua jalan keluar gedung ini. Jangan sampai tersangka kabur. Ini ada apa pak? Kok main masuk dan nodong-nodong begini? Saya ini pengusaha sukses, jangan sembarangan ya. Pengusaha sukses dari mana? Kami ini buronan penipu berantai lintas provinsi bermodus investasi bodong. Surat penangkapan kamu udah sah dari markas besar. Ya Allah, jadi semua omongan Edo kemarin itu benar. Kamu benar-benar penipu kami, Arhan. Duh, ibu, Cia, tolong aku. Ini cuma salah paham. Rekening aku cuma lagi diaudit. Pak polisi, lepasin aku pak. Sudah, nggak usah banyak alasan. Ikut kami ke kantor sekarang. Ayo jalan. Aduh, jantung aku, hancur semua impian aku. Mau ditaruh di mana muka aku ini? Tia, matiin aja lampu kamarnya. Ibu malu banget, Tia. Udahlah Bu, jangan dipikirin terus. Yang penting sekarang Ibu makan dulu 2 sendok aja. Dari kemarin kan perut Ibu kosong. Bagaimana nggak dipikirin? Tabungan hari tua ibu ludes. Sertifikat rumah kita dibawa kabur polisi buat jadi barang bukti si keparat Arhan itu. Kita sekarang jatuh miskin, Tia. Maaf, mau tahu ngobrol Ibu Bella? Iya, semua tumpukan berkas tagihan utang catering, dekorasi, sampai sewa wawula udah beres, aku urus semuanya. Hah? Bener Edo? Tapi uang dari mana buat membayar itu semua? Sisa tabungan Ibu kan udah habis total, nggak bersisa kemarin. Aku pakai uang tabungan pribadi dari bengkel aku, Tia. Kebetulan aku ada simpanan buat modal tambah alat baru, tapi karena situasi kalian lagi darurat begini, ya udah, aku pakai dulu buat lunasin utang vendor-vendor itu biar mereka nggak datang mengamuk ke rumah ini. Ya ampun, Edo. Kamu beneran membayar utang-utang ibu. Padahal kemarin ibu udah usir kamu dan menghina kamu habis-habisan di ruang tamu. Ah, nggak apa-apa Ibu Bella. Aku nggak pernah masukin omongan ibu ke dalam hati aku kok. Yang penting sekarang masalah hukum Arhan udah diurus polisi dan rumah ini aman, nggak disita orang. Edo, makasih banyak ya. Aku nggak tahu harus membalas kebaikan kamu pakai apa lagi. Kamu benar-benar menolong keluarga kami, Edo. Maafkan ibu yang egois ini ya, Edo. Aduh, Tia, ada Bu Yati datang. Ibu malu banget. Pasti dia mau nyindir ibu habis-habisan karena kejadian kemarin. Tolong suruh dia pulang saja, Tia. Ibu gak sanggup lihat mukanya. Permisi, assalamualaikum. Ini aku sengaja mampir lewat pintu belakang karena tahu kalian pasti belum sempat masak dari pagi. Aku bawain sayur lodeh sama ayam goreng. Hangat ini di dalam rantang. Bu Yati, kamu gak berniat datang ke sini untuk ngetawain aku kan? Ya ampun Bu Bella, buat apa aku begitu sih? Aku kesini kan karena tulus peduli, bukan malu balas dendam. Ih, terima kasih banyak ya Bu Yati. Kebaikan Bu Yati beneran bikin hati kami adem banget di tengah situasi yang lagi ruwet begini. Maafin aku ya Bu Yati, selama ini aku selalu sombong. Sudah, jangan nangis terus. Nanti dasar kamu basah semua kena air mata. Sekarang yang penting kita pikirin ke depan. Gimana kalau kalian berdua memulai merintis usaha kuliner kecil-kecilan aja di depan rumah biar ada pemasukan lagi. Wah, ide bagus itu Bu Yati. Kebetulan Edo sempat bilang kalau halaman depan rumah kita cocok banget buat dibangun kedai bakso sederhana untuk modal awal kami bertiga merintis dari nol. Duh, laris manis banget hari ini. Edo, tolong tambahin kuah kaldu yang banyak di mangkok sebelah sana ya. Pelanggan kita yang di pojok itu badannya besar. Pasti suka kuah yang melimpah biar kenyang. Siap, laksanakan Ibu Bella. Tenang, bakso buatan kita racikan cinta bumbu rahasia dari bengkel. Dijamin sekali gigit bisa langsung ketagihan dan nambah 3 porsi. Alah
Edo, bisa aja promosinya. Tapi beneran, aku senang banget deh lihat kedai bakso kita selama ini tiap siang. Capek kerja seharian dari nol begini, rasanya terbayar lunas kalau lihat ibu tersenyum lagi. Iya Tia, Edo, ibu juga bersyukur banget. Dulu ibu silau sama harta palsu, padahal kebahagiaan yang nyata itu ya kerja keras bareng kalian begini. Lihat itu, ada Bu Yati lewat depan kedai kita. Bu Yati, wah harum banget ini bawa kuah baksonya sampai kecium ke rumah sebelah. Bu Bella kelihatan sibuk banget ya siang ini. Mantep betul usahanya. Bu Yati, sini mampir dulu dong, jangan cuma lewat begitu aja. Aduh, repot-repot banget Bu Bella. Semoga warung bakso kalian makin maju dan berkah terus ya. Amin. Makasih banyak doanya ya Bu Yanti. Jangan kapok main kesini lagi. Betul Bu Yati, nanti malam minggu aku antar bakso spesial komplit gratis ke rumah ibu sebagai tanda terima kasih. Ditunggu ya.